dengan beberapa pelaku penganiayaan yang kami ingin berkabar dan memberi penjelasan kepada rekan-rekan media. Pak Komang akan melakukan pernyataan-pernyataan pembuka. Rekan saya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jika kami memberikan update terbaru kasus pihak penyidik Resmob Polrestabes Surabaya terhadap sejumlah saksi maupun terlapor di kasus Pak Amin. Dalam konflik tersebut memberikan sedikit gambaran yang jelas bahwa konstruksi hukum terjadi. Artinya tinggal menunggu tahap berikutnya. Bagaimana keberanian penyidik untuk menetapkan terlapor ini sebagai tersangka? Karena konstruksi hukumnya sudah jelas, saksi persusiannya juga sudah jelas, ada saksi yang melihat, dan salah satu pelaku tidak membantah. Hanya dua terduga pelaku ini membantah. Tinggal menilai penyidik saja. Karena sejauh ini Ameng lihat ada yang mau ditanyakan? namanya Pak Jimmy. Jadi apa yang ditawarkan? Apa yang ditawarkan saudara C ini kepada Pak Amin? Kurang lebih dia menyatakan ya saya disuruh X nominalnya ya lumayan besar sih, cuma bukan itu yang saya mau. Intinya dia memaksakan saya juga untuk minta surat notaris, nggak saya penuhi. Saya diam aja, saya nggak banyak jawab. Dia menyatakan kalau hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Saya diam aja mendengarkan mereka, Pak Jimmy ini berbicara, dan dia mengatakan anaknya Kevin ini akan jadi pengacaranya, bahwa saya melakukan pemukulan di rumahnya waktu itu. Saya bilang hampir 40 tahun saya nggak pernah ngecek di sana. Ayahnya si Kevin, Saya tidak tahu kalau itu status. Ya, seperti yang rekan-rekan ketahui, durasi proses hukum ini sudah cukup lama. Jadi kami mendapatkan indikasi adanya permainan dari mafia hukum. Kami tidak menuduh bahwa kepolisian ikut berbuat, cuma yang kami duga secara keras mafia hukum ini sengaja melakukan penghinaan bukti maupun hal-hal lain yang sengaja menghambat proses hukum yang berlangsung. Di antaranya yaitu satu, berusaha menyampingkan otak pelaku sebagai terlapor. Kenapa? Karena kami menduga ini bukan lagi penganiayaan biasa, ini pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan berencana. Oleh karenanya kami menyesalkan sikap daripada mungkin proses penyidikan ini, sikap penyidik tentunya ya, dari Kepolisian Indonesia Resort Surabaya Kota. Langkahnya gimana? langkah yang diambil. Terpaksa mulai minggu depan kami akan meminta Mabes Polri untuk segera turun melakukan supervisi perkara proses hukum ini agar bisa didapatkan agar segera bisa didapatkan hasil yang menetapkan kepastian hukum buat klien kami. Artinya langkah yang akan diajukan seperti apa? Tadi menggelar perkara di Mabes Polri atau bagaimana? Ya, kami akan memohonkan untuk segera dilakukan gelar perkara untuk membuat kepastian hukum. Dikarenakan bila mana ada yang tidak puas tentunya bisa naik ke Polda ataupun ke Pak Mabes Polri kan. Nah, kami kalau melihat dari gelar perkara yang dilakukan di Polres, banyak sekali kecenderungan yang kami rasa adanya kecenderungan untuk memperlambat proses hukum ini. Di antaranya adalah di kasus terpisah, alat bukti yang sudah
dirusak oleh pelaku penganiayaan sebagai tersangka, kemudian diarahkan menjadi RJ. Nah, di situ diminta untuk berdamai. Kemudian juga banyak lagi hal lain yang tidak masuk di akal menurut kami. Kita sama-sama tahu bukti utama itu adalah CCTV ataupun saksi di sekitar. Saksi di sekitar tetangga ini dimintai keterangan. CCTV NTMC lalu lintas ada dan bisa menampung sekian lama durasi penyimpanannya. Tapi bahwa dia tidak pernah ada di sini, tidak pernah ada di TKP, dia hanya di tempat di sana. Begitu ada gaduh, baru mereka jalan ke sini. Padahal otak pelaku banyak yang melihat, tetangga-tetangga belum ada. Saya ingin tegaskan di sini, alibi ini yang karena Pak Ameng tidak pernah melakukan penganiayaan ataupun seperti yang disampaikan melalui laporannya di Polsek Puputan. Ini adalah alibinya merebut harta waris. Jadi mereka datang meminta sertifikat, 4 sertifikat itu untuk diserahkan kepada mereka. Jadi alibi ini bersifat harta waris, bukan karena hal lain. Yang disampaikan oleh pelaku, alibinya mereka balas dendam. Padahal sebenarnya berebutan harta waris. Jadi klien kami itu ditunjuk oleh ayah kandungnya almarhum untuk menyimpan 4 sertifikat tersebut termasuk rumah ini untuk dibagikan ke 5 saudaranya. Namun pelaku minta malam itu juga untuk diambil. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa almarhum ayahnya menunjuk beliau sebagai pelaksana testamenter atau pelaksana waris? Dikarenakan tahun 90 sudah terjadi penganiayaan terhadap ayahnya oleh oknum otak pelaku yang berinisial H tersebut. Di Pasar Pabean terjadi penganiayaan terhadap ayahnya, dipisah sama tetangga pasar. Kemudian itu kakak pertama kok Ameng, anak pertama berarti. Namanya siapa? Hengki. Sudah dikatakan itu kalau didamaikan, saya nggak punya inisiatif untuk damai. Dan terakhir mereka meminta saya masalah akte notaris, nggak saya hiraukan juga sih, saya diem juga. Sampai saya diberi waktu diande 2 hari untuk dihubungkan ke dia. Sampai sekarang pun saya nggak mau hubungan sama mereka. Itu ditawari apa jenengan? Damai itu untuk mau damai ditawari senilai nominal gitu atau bagaimana? Nominal untuk damai itu ada, maaf saya nggak bisa sebutkan. Intinya mereka minta surat akte nota waris dari saya. Saya nggak mau nuruti dan saya diberi waktu untuk 2 hari menghubungi mereka. Namanya Pak Jimmy. Sampai sekarang pun saya nggak mau hubungan sama mereka. Itu mendatangi ke resto langsung? Kedatang ke resto. Mereka tujuan tidak ada misi. Bahwa mereka menyebutkan membawa nama Pak Wevan. Kalau hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Saya dalam hati cuma ketawa aja. Hukum kok kayak gitu dalam hati saya. Hukum menegakkan keadilan atau bagaimana? Saya ingin kasus saya ini tetap jalan. Saya akan berusaha untuk